Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan kuliah tentang etos dan kode etik keilmuan. Baik, jadi etos dan kode etik keilmuan ini kita akan bicarakan di sini bersama-sama. Yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hasil dari bagaimana manusia itu berpikir. Kemudian dari hasilnya itulah sebetulnya diharapkan ilmu pengetahuan itu bisa mencapai atau mengakibatkan manusia itu berada dalam kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Tetapi terkadang ilmu pengetahuan itu justru sebaliknya, bukan memberikan kesejahteraan, ketenangan di dalam kehidupan kita, tetapi justru sebaliknya. Karena apa? Tanpa kode etik justru akan terjadi yang pertama adalah dehumanisasi. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang sudah hancur. Jadi dengan adanya teknologi, ternyata kalau kode etik itu tidak dilaksanakan, maka yang akan terjadi adalah dehumanisasi. Dulu sebelum ada mall, sebelum ada supermarket, orang bisa pergi ke pasar, beli sesuatu, kemudian bisa tawar-menawar. Tetapi bayangkan sekarang kalau dia pergi belanja ke mall, ke supermarket, dia tidak bisa tawar-menawar. Inilah nilai-nilai kemanusiaannya sudah hilang. Tetapi kalau di pasar tradisional kita masih bisa saling tawar-menawar tentang barang yang kita beli. Nah, karena di situ nilai-nilai kemanusiaannya masih ada. Itulah yang saya katakan dehumanisasi. Jadi ilmu pengetahuan tidak selamanya akan membawa kita kepada hal yang baik, tapi bisa juga mengarah kepada yang tidak baik, sehingga terjadi dehumanisasi. Yang kedua adalah alienasi, keterasingan. Jadi manusia itu dengan tidak adanya kode etik, justru teknologi itu mengakibatkan manusia itu terasing terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi di belahan Eropa dengan teknologinya yang canggih hari ini kita bisa tahu. Apa yang terjadi di belahan Amerika hari ini kita sudah bisa tahu. Tetapi terkadang tetangga kita sakit, kita tidak tahu. Karena apa? Kita sudah teralienasi, asing terhadap diri kita sendiri. Kita sibuk cari makan tapi tidak sempat makan. Kita sibuk bikin rumah tapi nggak sempat di rumah. Kita sibuk kemana-mana ngajar tapi terkadang anak kita kurang ajar. Inilah yang disebut teralienasi, keterasingan terhadap diri sendiri. Nah, ilmu pengetahuan tanpa ada kode etik justru akan menjerumuskan kita kepada alienasi. Yang ketiga adalah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Jadi dengan adanya teknologi yang canggih ini, maka pundi-pundi kekayaan itu terkadang hanya ada pada segelintir orang yang menguasai ilmu itu. Sehingga kita lihat bahwa perputaran ekonomi juga ada di kota-kota besar dan terpusat kepada orang-orang tertentu. Karena apa? Kode etik ilmu pengetahuan tidak dijalankan. Demikian juga kerusakan lingkungan. Bagaimana penebangan hutan yang sembarangan, bagaimana pengerukan batu bara yang tanpa mengenal AMDAL. Nah, hal ini juga berakibat kepada kita semua, kerusakan lingkungan. Nah, inilah akibat daripada kode etik yang tidak ada di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian wacana integrasi keilmuan.
Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu sebetulnya Islam itu sendiri sudah ada. Jadi banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam surah Al-Alaq saja, Al-Falaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan mengajarkan kepada kita, ayat yang pertama saja turun mengajarkan kita untuk bisa baca. Jadi ayat yang pertama turun bukan mengajarkan kita sholat, bukan mengajarkan kita zakat, puasa, tapi Iqra, baca. Artinya kita harus pintar, kita harus mengetahui, punya ilmu pengetahuan. Jadi itulah etos keilmuan di dalam Islam. Kemudian di dalam ayat lain, misalnya di dalam surah Al-Baqarah 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Nah, ini juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kemudian kita lihat di dalam surat Ar-Rahman 33 yang mengajarkan kepada manusia supaya mengarungi, melintasi langit dan bumi. Tidak hanya manusia, jin juga disuruh. Ya ma'syarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultanin. Wahai jamaah jin dan manusia, jikalau kamu sanggup menembus langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna illa bisultanin, kamu tidak bisa menembus langit dan bumi illa bisultanin, kecuali dengan suatu kekuatan, dan kekuatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Jadi wacana integrasi keilmuan yang pertama adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi tokohnya adalah Sayyid Naqib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu sebetulnya muncul karena kekhawatiran bahwa kehidupan modern telah mengalami terlalu sekularistik di satu sisi, dan kehidupan keagamaan juga terlalu religius, sehingga muncullah ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu bagaimana memadukan teks-teks Al-Quran dengan ilmu-ilmu modern. Jadi ketika kita bicara tentang ekonomi, maka dicarilah ekonomi di dalam Al-Quran. Ketika kita bicara tentang sosiologi, maka dicarilah dalil yang berhubungan dengan sosiologi di Al-Quran. Ketika kita bicara sosiologi, psikologi, maka dicarilah ayat-ayat yang berhubungan dengan psikologi. Itulah yang disebut Islamisasi ilmu pengetahuan, sehingga muncullah ekonomi Islam, sosiologi Islam, psikologi Islam, politik Islam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengilmuan Islam. Jadi pengilmuan Islam itu tokohnya adalah Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Kemudian ada Fazlur Rahman, ada Muhammad Arbun. Kemudian di dalam bukunya Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, dan etika, itu mengatakan, Kunto Wijoyo itu mengatakan bahwa kita harus mengkontekskan teks-teks Al-Quran dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, dengan realitas ilmiah. Sekali lagi, kita harus mengkontekskan realita kehidupan, mengkontekskan Al-Quran itu dengan realita kehidupan kita sehari-hari, dengan realitas akademis.